Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, kita berkumpul kembali dan melanjutkan pelajaran kita di hari Jumat malam ba'dal maghrib tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimallahu taala. Lanjutkan pertemuan yang lalu, kita telah selesai membaca tentang alamat rafa, yaitu apa? Al-wawu. Ya. Jadi di pembahasan yang kemarin kita menyelesaikan tentang niyabatul wawi anid dhammah, menggantikannya wawu dari dhammah sebagai tanda rafa. Karena kalau kita dengar istilah rafa, maka yang terbesit pertama kali adalah dhammah, yaitu apa? Tanda asalnya dhammah. Kemudian tanda rafa yang menggantikan dhammah ada wawu, ya, nanti ada alif, dan nanti juga ada apa? Nun. Ya, sebut nun atau huruf nunnya itu. Nah, untuk yang tanda rafa dhammah itu nanti diulang di latihan. Kita lanjutkan aja. Kemarin sudah wawu, itu juga sudah selesai pengganti dhammah. Masuk tamrin ya berarti ya. Yang mana? Oh, yang syarat du. Ya, jadi asmaul khamsah itu kemarin ada 5, apa saja? Abu, akhu, hamu, fu, sama zu. Nah, kemudian lima-limanya itu, ya, asmaul khamsah itu dia memiliki syarat, ya, harus dipenuhi sehingga dia berlaku sebagai asmaul khamsah. Nah, untuk kelima-limanya secara umum atau secara semuanya itu syaratnya ada berapa kemarin? Ada 4. Ya, apa saja? Mufrad, mafhum ya, mufrad ya. Harus tunggal, ya, karena kalau musanna atau jamak beda. Kemudian yang kedua, mukabbarah, bentuk besar biasa. Lawannya apa? Musaghharah. Kalau musaghharah nanti berubah wazan. Musaghharah berubah wazan menjadi fuail, ubayyun, kan berubah. Dan yang ketiga harus mudhaf. Ketiga harus mudhaf. Dan yang keempat, mudhafnya kepada selain ya mutakalim. Jadi tidak boleh mudhaf ke ya mutakalim. Kalau mudhaf ke ya mutakalim nanti tanda rafanya bukan wawu. Nah, itu 4 syarat untuk semuanya. Kemudian khusus, ya, untuk kata fuka yang artinya kan mulut, itu tambah 1 syarat. Ya, tambah 1 syarat. Nah, apa syaratnya tambahnya? Ya, kosong dari mim. Ya, tidak boleh ke kata aslinya, yaitu kata aslinya tuh famun. Ini memang khusus itu. Mulut itu biasanya itu kan kata dalam bahasa Arab kan minimal 3 huruf. Minimal 3 huruf kan. Ya. Ini fu itu dia cuma 2 huruf, itu fa sama mim. Famun. Nah, terus kalau menjadi asmaul khamsah malah harus kosong dari mim. Mimnya dibuang. Nah, mimnya diganti dengan wawu ketika dia rafa. Maka jadinya fu. Kemudian yang terakhir untuk zu, ya kita baca ulang aja. Wa minha,
Ya, dan diantaranya ana kalimat dzu, bahasanya kalimat dzu la tu rabu hadzal i'raba illa bi syartain. Ya, tidak diirab dengan i'rab ini, maksudnya diirab dengan asmaul khamsah kecuali dengan dua syarat. Nah, dua syarat ini tambahan khusus untuk dzu. Al awal yang pertama adalah antaku nabi makna sahib. Ini soal mudah. Dia itu harus punya makna pemilik. Misalkan dzu ilmin, ya, dzu ilmin, maka dzu di situ hanya pemilik. Karena nanti ada dzu yang lain, bisa isim mausul. Kalau nanti disebutkan ini apa, dia nanti bukan isim mausul. Nah, ini langsung ke bawah ya. Saya tunjuk di sini kan, al awalu antakuna bimakna sahibin. Hendaknya dia bermakna sahib. Nah, kemudian lihat bawahnya langsung, loncat ke bawahnya. Fa illam takun bimakna sahib, maka jika dia itu tidak bermakna sahib, ya, maka dia itu biangkanat mausulatan, maka dia itu isim mausul. Ya, maka dia termasuk isim mausul. Seperti alladzi, itu isim mausulnya sebenarnya dzi-nya itu loh. Nah, dzudzi itu dia termasuk isim mausul kalau artinya bukan pemilik. Sehingga artinya apa? Yang. Alladzi kan artinya apa? Yang kan? Nah, artinya yang. Ini syarat yang pertama, yaitu harus bermakna sahib pemilik. Nah, syarat yang kedua, antakuna alladzi tudafu ilaihi. Keberadaan alladzi, sesuatu yang tudafu ilaihi, yang diidhofahkan kepadanya. Nah, maksudnya itu yang zu itu mudhaf kepadanya, itu adalah isim jenis yang zahir. Isma jinsin dhahiron. Nah, isim jenis itu gampangnya itu tuh lawan daripada isim alam. Ya, isim jenis itu misalkan malin, harta, ya, atau secara umum rajulin, seorang laki-laki, baitun, rumah. Nah, itu isim jenis, rumah secara umum itu isim jenis. Nah, lawannya itu isim alam. Kalau isim alam kan nama orang atau nama tempat, maka dia tidak boleh menjadi mudhafnya untuk dzu. Itu yang isim jenis. Kalau dhahiron itu jelas. Dhahiron itu lawan apa? Kita udah pernah sering ya, kata dhahiron lawan daripada domir. Lawan daripada, jadi tidak mungkin dzu huwa. Tidak ditemukan itu apa? Dzu kemudian huwa. Dzu kemudian gandeng ke domir. Huwa kan domir. Nah, maka enggak, jadi harus isim yang zahir. Contohnya tadi dzu baitin, pemilik rumah, dzu malin, pemilik harta. Nah, isim jenis itu kata yang umum, masih umum, namanya gitu. Kalau dulu kan kita memahami kata umum itu nakirah, ya, hampir sama seperti itu, hampir sama dengan isim nakirah. Ya, dia bertanwin, ciri-cirinya begitu apa? Di antara mudahnya untuk pemula itu biasanya bertanwin. Tapi isim jenis itu umum. Dia isim menunjukkan suatu jenis ya. Nah, lawannya tadi isim alam. Nah, tapi syaratnya ini ghairu wasfin, bukan sifat. Nah, sekali lagi kita ingatkan, wasf, sifat itu dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia, masalahnya gitu. Sifat misalkan dalam bahasa Arab ini, nah itu misalkan contoh jamilun. Nah, jamilun artinya apa? Bagus kan? Nah, cakep, ganteng, bagus gitu. Nah, itu kalau kita ingin mengatakan pemilik kegantengan itu nggak boleh. Misalkan du jamilin, itu tidak boleh. Jadi harus isim jenisnya dulu. Misalkan kita ingin mengatakan pemilik kegantengan, berarti pemilik wajah yang ganteng. Jadi mudhafnya wajhinnya itu. Du wajhin jamilin. Jadi wajhin itu isim jenis, masih umum. Wajhin kan wajah siapa aja umum. Masih umum. Wajahnya seperti apa kan belum ada tertentu, belum ditentukan. Itu isim jenis itu pokoknya kata yang masih umum mudahnya gitu. Nah, itu syaratnya. Paham ya? Nah, itu aja simpulannya. Jadi dua syarat itu. Yang pertama bermakna sahib pemilik, yang kedua mudhaf ilaihnya itu harus isim jenis zahir, bukan sifat. Ya. Nah. Tapi
kalaupun kata sifat harus ada yang disifatinya gitu. Iya, kalau misalkan mausuf wasfun berarti ada mausufnya. Nah, mausufnya itu yang isim jenis itu tadi. Misalkan du baitin, pemilik rumah. Nah, rumah yang apa? Kabirin. Nah, du baitin kabirin, pemilik rumah yang besar. Tidak boleh langsung du kabirin, tidak boleh. Nah, insyaallah seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum lanjut? Nah, sekarang kita masuk tamrin. Tamrinun. Nah, al-awwal yang pertama, bayyinil marfu'a, jelaskan isim yang dirofakkan. Ya, marfu kan isim maf'ul kan, maka kita terjemahkan yang dirofakkan. Isim yang dirofakkan bidomati dzohiroti, dengan domah dzohiroh, awil muqaddaroti, atau dengan domah muqaddaroh. Nah, karena au itu kan huruf atof. Nah, kita nerjemahkan ma'tufnya itu bisa panjang seperti itu, atau dengan domah muqaddarah. Dengan domahnya itu dari terjemahan dari mana? Terjemahan dari ma'tuf alaihnya. Jadi fungsi ma'tuf itu gitu, bisa kita gunakan untuk menerjemahkan ulang. Ya, kembalikan ke ma'tuf alaihnya kemana. Berarti jelaskan isim yang dirofakkan dengan domah dzohirah atau dengan domah muqaddarah. Wal marfu'ah, nah ini wawu kemudian al marfu'ah, maktufnya ke depan lagi, berarti takdirnya apa? Wa bayyinil marfu'ah. Paham ya? Jadi fungsi maktuf itu gitu. Jadi wal marfu'ah di sini menjelaskannya atau menerjemahkannya itu dikembalikan ke depan, berarti dan jelaskan juga gitu. Isim yang dirofakkan bil wawi, dengan huruf wawu. Nah, ma'a bayani naw'i kullin wahidin minha, bersamaan dengan penjelasan tentang nau, macamnya, bentuknya, dari setiap satu darinya, dari semuanya itu masing-masing, setiapnya itu satu-satu persatunya itu dijelaskan nanti bentuknya apa. Ya. Min bainil kalimatil waridati, ya, dari diantara kata-kata al-waridah yang datang fil jumalil atiyati, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini kita cari yang dirofakan aja biar agak cepat nih. Ya. Untuk terjemahannya kalau misalkan nanti mudah kita lewati. Contohnya di situ qala Allahu taala, sudah ada yang marfu enggak di situ? Yang mana? Ya, lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah Allahu sudah dirofakkan. Nah, dirofakkan ya, alamat rofaknya apa? Dhammah dhahirah. Nah, kenapa alamat rofaknya dhammah? Karena isim mufrad. Nah, maksudnya gitu. Nau'nya itu yang mana? Nau'nya adalah isim mufrad. Maka dia dirofakkan dengan dhammah. Dhammahnya dhammah dhahirah. Ya. Kemudian qad aflahal mu'minuna. Mana yang dirofakkan? Al-mu'minuna. Ya, apa tanda rofaknya? Al-waw. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk jenis apa? Ya, isim jamak mudzakkar salim. Ya. Dengan tanda waw. Kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'una. Mana yang dirofakkan? Ya, kita lihat yang dohir-dohir aja. Khashi'una, ya, sama seperti al-mu'minuna, ya. Dia tanda rafa'nya dengan wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi kalau bahasa i'rabnya itu, ya, khashi'una marfu'un bil wawi, dirafa'kan dengan wawu. I'rab ringkas ini, i'rab ringkas. Marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu, karena itu jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'riduna. Mana yang marfu'? Mu'riduna marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Walladzina hum lizzakati fa'iluna. Fa'iluna marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salim.
walladzina hum li furujihim hafizuna. Hafizuna marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya, sama semua ini. Kemudian wara'al mujrimunan nara. Dari situ dulu. Al mujrimuna marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Ada yang enggak yang dirafa'kan? Fadhannu dirafa'kan. Bukan. Dhannu itu fi'il madhi. Bukan yang dhahir aja, yang kelihatan aja. Yang muwaqi'u, yaitu muwaqi'u dia marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salimu. Tapi belum selesai i'rabnya. Karena apa? Kok nunnya hilang, maka ditambahi wa huwa mudhafun. Jadi caranya gitu. Kok nunnya hilang? Nah, berarti dia wa huwa mudhafun dan dia mudhaf. Jadi kalimat wa huwa mudhaf itu menjelaskan sesuatu yang hilang, yaitu nunnya. Karena nunnya itu iwad, pengganti daripada tanwin fi ismil mufrad, dalam isim mufrad. Ya, jadi dhannu itu fi'il madhi ya, jangan terkecoh. Artinya mereka menyangka. Ya. Mereka zon kan sangkaan. Ya. Dhanna, dhannu itu fi'il madhi. Kemudian walam yajidu anha masrifa. Ada yang dirafa'kan enggak? Enggak ada ya. Nah, adapun yang tersembunyi fa'il berupa dhamir enggak usah kita bahas dulu. Yang kita lihat yang dhahir-dhahir dulu. Yang dhamir fa'il itu enggak usah kita bahas karena enggak kelihatan. Karena yang ditanyakan nanti nau'nya itu apa, jenisnya apa, isim mufrad dan atau jamak mudzakkar salim. Kalau dhamir kan enggak masuk. Nah, berikutnya ini ungkapan-ungkapan Arab ini yang biasanya bahasanya agak kurang familiar sama kita ya. Yang pertama, alhamdulillah dibantu ada harokatnya ini. Al fitnatu tulqihuha an-najwa wa tuntijuha syakwa. Ini kalau nggak tahu artinya nggak tahu mana mubtada, khobar, fa'il yang marfu' itu loh. Nah, jadi al fitnatu tulqihuha an-najwa itu artinya fitnah itu ya. An-najwa itu artinya tuh bisik-bisik, ngerasani gitu. Bisik-bisik, berbisik-bisik itu yang membuahinya, yang melahirkannya, yang membuahi fitnah. Maksudnya tuh fitnah itu muncul dari siapa? Dari bisik-bisik. Jadi dari bisik-bisik itu bisa menimbulkan fitnah. Ini susunannya agak maju mundur. Al fitnah itu mubtada. Ya, saya sampaikan aja fitnah mubtada. Tulqihuha an-najwa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena tulqihu itu fi'il mudhari. Ha maf'ul bih, najwa itu fa'il. Paham? Nah, jadi najwa fa'il artinya apa? Bisik-bisik itu membuahkan fitnah, hanya kembali ke fitnah. Nah, kemudian jumlah fi'liyah tulqihu han najwa itu fi mahalli raf'in khobar dari fitnah. Jadi gitu, susunannya gitu. Jadi khobarnya fitnah itu jumlah fi'liyah. Nah, berarti yang dirafa'kan, yang marfu' yang mana aja? Yang pertama urut dari awal dulu. Al fitnatu ya marfu'un bi dhammah li'annahu isim mufrad. Terus mana lagi? Tulqihu ya, tulqihu itu kelihatan dirafa'kan. Marfu' bi dhammah li'annahu bukan. Fi'lun mudhari'un ya sahihul akhir walam yatasil bi akhirih syai'un. Nah, kali ini kelihatan. Nah, yang tadi tidak ada fi'il mudhari', yang di atas tadi adanya tadi fi'il madhi. Ya. Kalau fi'il mudhari' kan marfu', kalau fi'il madhi mabni.
Ya, maka di sini tulqihu dia termasuk marfu bil dhammah li'annahu fi'il mudhari' shahihul akhir wa lam yatasil bi akhiri syai'un. Nah, kemudian an-najwa itu kan sebagai fa'il kan tadi, berarti dia marfu'un bi ya bi dhammatil muqaddarati, dengan dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur, lima ada ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Al-alifu. Nah, berarti kalau tadi dilengkapi itu an-najwa marfu'un bi dhammatil muqaddarati alal alifi, di atas huruf alif. Nah, terus beliau lanjut, mana min dhuhuriha at-ta'adzuru, ta'adzur. Paham ya? Itu ngi'rab ini sebetulnya sekalian ngi'rab ini. Sikol ya. Kalau ya apa? Al-qadhi ada itu sikol. Kemudian wa tuntijuha itu dari kata natijah, asyakwa. Ya. Dan syakwa itu keluhan, mengeluh. Ya. Itu juga akan apa? Membuahkan fitnah tersebut. Ya. Dan keluhan itu ya, natijahnya, hasilnya. Jadi kalau tadi itu tulqihu itu membuat itu maksudnya itu yang melahirkan, yang menciptakan, namanya itu yang memunculkan ya. Yang memunculkan fitnah itu bisik-bisik. Nah, kemudian hasilnya apa? Syakwa, keluhan. Ya, dan syakwa, keluhan itu ya, menghasilkan fitnah juga itu. Hasilnya. Berarti mana yang marfu? Tuntiju. Ya, marfu'un bid dhammati li'annahu fi'il mudhari' shahihul akhir wa lam yatasil bi akhiri syai'un. Nah, asyakwa itu juga marfu seperti tadi, bi dhammatil muqaddarati alal alifi mana min dhuhriha at-ta'adzur. Nah. Berikutnya ikhwanuka hum a'wanuka. Saya lanjut aja. Idza stadda bikal karbu. Ya. Artinya saudara-saudaramu, hum mereka itu adalah a'wanuka, penolong-penolongmu. Jadi kata aun, aun kan pertolongan. Penolong-penolongmu. Idza stadda bikal karbu. Ketika atau apabila al karbu itu kesulitan. Istadda bika ya. Semakin sulitnya, istadda itu semakin parah, kesulitan itu bika menimpamu. Istadda bika, kesulitan semakin menimpamu. Nah, saya jelasin i'rabnya dulu atau kita bareng-bareng ya. Ikhwanuka, berarti sebagai apa ikhwanu? Mubtada, maka dia marfu. Kemudian a'wanuka secara terjemahan tadi loh, nahwu itu harus memahaminya secara terjemahan. Saudara-saudaramu mereka adalah penolong-penolongmu. Khobar. Kemudian idza stadda bikal karbu, berarti karbu sebagai fa'il dari istadda. Istadda itu fi'il madhi ya, jadi al karbu itu fa'il dari istadda. Tapi kita bahas yang dirafa'-rafa'kan. Ikhwanuka, ikhwanu marfu'un bi dhammati li'annahu. Apa artinya toh? Banyak po? Satu. Nah, berarti apa? Jam'u, jam' apa? Jam'u taksirin. Nah, li'annahu jam'u taksirin. Nah, jamak taksir itu kan harusnya tanwin kan. Nah, ini ada tanwinnya, maka disambung dengan wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Kenapa kok enggak asmaul khamsah? Karena batal. Ya, karena dia bentuknya jamak. Kalau asmaul khamsah kan harusnya apa? Mufrad, syaratnya kan gitu. Nah, ini kan jamak, ikhwan. Kemudian a'wanuka, ini sama ini. A'wanu marfu'un bi bidhamma li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf. Wa mudhaf sama.
Idza stadda bikal karbu, al karbu marfu'un bi dhamma li'annahu isim mufrad. Ya, artinya suatu kesulitan ini. Itu saudaramu adalah penolongmu ketika kesulitan semakin parah menimpamu. Wa usatuka idza addokal zamanu, dan usatuka itu pembimbingmu seperti uswah itu loh, usat. Ya. Pembimbingmu ketika ya, zaman, maksudnya zaman tuh kehidupan ya, berjalannya kehidupan suatu zaman itu addoka menggigitmu. Ini ungkapan-ungkapan ini. Jadi saudaramu itu ya, pembimbingmu ketika zaman atau kehidupan itu menggigitmu ya. Berarti mana yang dirofakkan saja? Usatuka ya. Wa usatuka, ada yang tahu usatuka apa i'rabnya? Maksudnya marfu'nya sebagai apa? Marfu'nya sebagai apa? Mubtada kah, khobar kah, fa'il kah, atau apa? Ya, ma'tuf, betul Hasanta. Ma'tuf ke awanu. Karena terjemahnya berarti apa? Dan saudaramu itu adalah ya, pembimbingmu ya, gitu. Pengajarmu, pendidikmu gitu. Usatuka. Jadi kalau ma'tuf itu terjemahannya diulangi ke ma'tuf alaihnya. Nah, Mas Santa. Terus idza addaka zamanu, az-zamanu sebagai apa? Fa'il, betul. Dari fi'il yang mana fa'ilnya? Addo, ya, fi'il mudha'af. Nah, usatuka marfu'un bi dhamma li'annahu jam'u taksir. Seperti a'wan tadi, a'wanu, kan ini ma'tuf. Biasanya gitu, ma'tuf alaih itu bentuknya mirip-mirip. Dia jam'u taksir. Wa huwa mudhaf. Kemudian az-zamanu marfu'un bi dhamma li'annahu isim mufrad, ya, suatu zaman. Tapi berikutnya an-naibatu mihaqqul asdiqai. An-naibatu di sini artinya itu musibah-musibah yang menimpa. Bukan naib artinya wali pengganti, bukan. Dan ini istilahnya tuh satu kata punya beberapa makna. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Bunyinya sama tapi maknanya beda. Jadi an-naibatu itu maknanya itu musibah-musibah yang menimpa. Itu mihaqqul asdiqai. Mihaq ini isim alat, mimnya kan kasrah. Mihaqqun itu alat untuk semacam apa? Gosok atau moles sesuatu logam ya, biar membuka atau menunjukkan kalau dia itu logam asli. Berarti sesuatu yang apa? Membongkar misalnya gitu. Ya, yang membongkar, yang akan menampakkan keasliannya. Sehingga di sini an-naibatu, musibah-musibah itu adalah sesuatu yang bisa membongkar, menampakkan apa? Asdiqoi, pertemanan, teman-teman. Paham? Ini juga apa, ungkapan kan? Artinya kalau kita tertimpa musibah itu kita bisa tahu mana yang benar-benar teman, mana yang bukan teman gitu lah. Ini sama seperti kemarin ya ini. Maksudnya gitu. Nah, berarti mana yang dirofakkan aja? An-naibatu itu sebagai mubtada marfu'un bi dhammati li'annahu jamul muannats salim. Ahsanta, masyaallah. Terus mana lagi yang dirofakkan? Asdiqoi lo ya, bukan toh. Mihaku ya. Mihaku sebagai apa itu? Khobar kan itu. Khobar mubtada marfu'un bi dhammah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Ini latihannya ngirab ini. Berikutnya abuka yatamanna lakal khaira wa yarju lakal falaha. Artinya saya terjemahkan saya. Ayahmu yatamanna adalah dia, ayahmu itu senantiasa mengharapkan. Tamanna, yatamanna itu harapan. Mengharapkan laka untukmu al khaira, pada kebaikan.
Jadi ayahmu itu senantiasa mengharapkan kebaikan padamu, untukmu. Paham ya? Wa yarju sama, yarju artinya juga berharap. Dan dia ayahmu tadi itu senantiasa mengharapkan lakal falaha, kesuksesan untukmu. Ya. Falah, kemenangan, kesuksesan gitu. Paham ya cara mana? Nah, i'rabnya abuka sebagai apa? Di awal kalimat ya fa'il, mubtada. Jumlah ismnya mubtada marfu'un bil wawi li'anahu minal asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah ditambahi minal, karena kan ini satu. Kalau asmaul khamsah kan 5, kan cuma satu. Li'anahu minal asmaul khamsah. Terus ya tamanna marfu' enggak ini? Udah, ini sebagai marfu' ini. Cuman marfu'nya jangan buru-buru sebagai khobar dulu. Ya tamanna itu terjemahnya apa tadi? Ya, saya terjemahkan senantiasa mengharapkan. Berarti apa itu? Fi'il mudhari. Berarti dia fi'lun mudhari'un marfu'un. Terus bila apa? Ada emangnya marfu' dengan ya? Dengan apa ya tamanna? Marfu' bi dhammah muqaddarah ya. Dhammahnya muqaddarah ya tamanna. Aslu apa? Ya tamannayu. Wazannya apa toh? Ya tafa'alu. Kan tafa'ala ya tafa'alu. Tamanna ya tamanna. Aslinya tamannaya ya tamannayu. Nah, berarti di sini marfu'un bi dhammatil muqaddarati alal alifi. Alif ini, alifi. Mana min zuhuriha ata'adzur karena alif. Nah, dia fi'il mudhari' marfu'. Marfu'nya karena litajarudi anin nasbi wal jazimi. Baru nanti jumlah fi'liyah ini fi'il dan fa'ilnya fi ma'rufin sebagai khobar dari abuka. Cuma dasar di i'rab yang itu. Lakal khaira, kemudian wa yarju. Nah, wa ataf yarju marfu' dak? Yarju apa tadi itu? Sighah apa? Sama seperti ya tamanna, fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhamma muqaddarah alal wawi. Jadi dhamma muqaddarahnya di atas huruf wawu tersembunyi. Nah, man amin duhriya yang menyembunyikan, yang melangit dari menampakkan apa? Wawu, ya sikol. Nah, ini asikol. Ya, kalau pada fi'il mudhari' wawu sama ya itu sikol. Kalau alif itu ta'adzur. Lakal falaha sudah, tidak ada yang marfu' lagi. Kemudian akhuka alladzi idza tashku ilaihi yushkika. Saudaramu yang apabila tashku kamu mengeluh ilaihi kepadanya, kamu mengeluh kepadanya, mengadu kepadanya, yushkika, maka dia itu mengeluhkanmu. Jadi kalau kita ngeluh ke saudara kita itu ngeluh. Bolak-balik itu nah saudara gitu. Wajar, hal ini kayak wajar. Tapi berikutnya nanti wa idza tad'u indal karbi yujibuka, dan apabila kamu memanggilnya, menyerunya indal karbi ketika kesulitan, yujibuka, maka dia akan menjawabmu, mengijabahimu, membantumu, mendatangimu. Itu saudara itu ya kayak gitu, maklum manusiawi kan itu. Ketika kita curhat sama mereka, mereka juga curhat malahan, mengeluhkanmu. Nah, i'rabnya akhuka sebagai apa? Mubtada marfu' bil wawi li'annahu minal asmail khamsah. Ya, alladzi idza tashku, ada enggak yang dirafa'kan? Tashku itu fi'il mudhari'. Ya, syaka yashku, tashku mengeluh. Tashku fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammah muqaddarah alal wawi, ya mana min dzuriha as-siqal. Ilahi yushkika. Ini sama nih, yushki fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah muqaddarah alal
ya'i mana min duriha asikol, aslinya tuh yuskiyu, nah yuskika. Wa idza tad'u fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah muqaddara 'alal wawi mana min duriha asikol. Indal karbi yujibuka, yujibu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah dhahirah ya 'alal akhir li'annahu sahihul akhir. Nah, selesai latihannya. Belum, sudah nomor 2. Ya. Ya kalimat-kalimat Arab, kalimat-kalimat orang Arab. Jadi kalimat-kalimat orang Arab bisa dijadikan dalil itu. Memang bahasanya mereka itu. At-tamrin nusani. Do' fil amakinil khaliyati. Taruh atau letakkan di tempat-tempat yang kosong. Maksudnya itu titik-titik. Minal ibaratil atiyati, dari ungkapan-ungkapan berikutnya. Ibarah itu ungkapan-ungkapan. Isman, satu isim minal asma'il khamsati, satu isim dari asmaul khamsah yang apa? Marfu'an bil wawi, yang dirafa'kan dengan wawu, yang mana asmaul khamsah. Alif, al alifu alif, idza da'aka fa'ajibhu. Tahu terjemahannya? Apabila menyerumu maka jawablah dia. Kira-kira apa jawabannya? Akhuka. Ya. Yang lebih beradab ya abuka kan itu. Kan lebih beradab kan bapakmu kan itu. Jadi apabila ayahmu menyerumu maka jawablah gitu. Itu satu. Itu alif. Kemudian wal ba'u ba. Laqad kana ma'i bil amsi. Sungguh benar-benar telah bersamaku, karena kan fi'il madhi, kita artikan telah aja. Telah bersamaku siapa titik-titik bil amsi kemarin. Ya, ini bebas. Akhuka boleh saudaramu. Jadi saudaramu benar-benar telah bersamaku kemarin. Jim. Titik karena sodikon li. Karena sodikon berarti keberadaannya adalah sodikon li, temanku. Siapa temanku? Boleh, bebas. Loh, jangan Zaidun, ini asmaul khamsah Pak. Fokus pada pertanyaannya. Ya silakan. Akhuka boleh. Ya. Jadi akhuka saudaramu, karena keberadaannya dia itu adalah temanku. Karena sodikon li, berarti saudaramu itu temanku. Kalau bapakmu temanku, berarti yang ngomong sudah tua. Lentel. Hadal kitabu arsalahu laka. Nah, kitab ini telah mengirimkannya untukmu siapa? Ini berarti butuh fa'il. Ya, ayahmu juga bisa. Abuka. Ya, abu itu sebagai fa'il dari arsalah. Akhuka juga boleh, saudaramu boleh, iparmu juga boleh, silakan. Yang penting jangan vokal, kan tidak mungkin itu. Jadi kitab ini, ayahmu atau saudaramu atau iparmu boleh bebas, telah mengirimnya. Arsala kan mengirim, hu kan nya kembali ke kitab. Telah mengirimnya kitab itu laka untukmu. Nah. Tamrin salis, latihan yang ketiga. Do fil makanil khali. Letakkan di tempat yang kosong. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini. Apa yang diletakkan? Jam'at taksirin, jamak taksir, marfu'an yang dirofa'kan, bidhammatin dhahiratin, dengan dhammah dhahirah, fi ba'dhiha, pada sebagiannya, ya sebagian titik-titik nanti. Wa marfu'an bidhammatin muqaddaratin, dan yang dirofa'kan dengan dhammah muqaddarah, fi ba'dhihal akhari, di sebagiannya yang lain. Jadi ini kembali ke jamak taksir, berapa halaman sebelumnya ini. Kemarin ini asmaul khamsah. Kemudian apa? Jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir.
Ya, bebas saja yang mudah. Yang pertama, titik-titik a'wanuka inda syiddati. Boleh seperti tadi ini. Jamak taksir. Jamak taksir. Tadi lo a'wanuka, penolongmu siapa tadi? Ikhwanuka. Ya, ikhwan. Ikhwan kan jamak taksir. Nanti ikhwanuka dia dirofakkan dengan dhammah dhahirah. Ikhwanuka. A'wanuka inda syiddati. Saudara-saudaramu adalah penolong-penolongmu inda syiddati, ketika dalam keadaan genting. Ya, syiddah itu genting parah, istada dari sama. Untuk alif. Kemudian yang ba, hadara titik-titik fa'akram tuhum, maka aku memuliakan mereka. Jamak taksir. Telah datang siapa? Ikhwan juga sama. Tamu-tamu lah istilahnya. Hadarab duyufu. Duyufu. Kalau mufrad daifun. Daif kalau jamak duyufu. Ya. Hadarab duyufu fa akramtuhum, maka aku memuliakan mereka. Jim, kana ma'ana amsi. Ya, telah bersama kami kemarin. Titik-titik kiramun. Kiramun tentunya yang mulia. Berarti apa? Orang-orang yang mulia, paling gampang aja. Berarti apa? Rijalun. Ya, jamak rijal. Ya. Kiramun itu jamak dari apa? Mufradnya apa kiramun? Karimun. Ya, kalau karimun mufrad maka jamaknya kiram. Berarti ini apa? Kana ma'ana amsi rijalun kiramun. Ya, telah bersamaku kemarin ya, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia-mulia. Al-akhir adal yang dal titik-titik tafdhahul kadzuba. Tafdhahu itu mengungkap ya. Al-kadzub pendusta. Nah, siapa pendusta, siapa orang jujur itu. Nah, ini yang jamak taksir dengan dhammah muqaddarah. Saya carikan aja itu al-balaya. Al-balaya artinya apa? Jamak dari bala. Jamak dari bala. Al-balaya. Ya. Al-balaya. Ini jamak dari al-bala. Ya. Bala. Bala apa bala? Musibah. Ya kan sudah jadi bahasa serapan. Ya. Al-balaya ya. Tafdhahul kadzuba. Jadi bala musibah itu bisa mengungkap para pendusta. Nah, berarti kalau al-balaya marfu'un bi dhammah muqaddarah alal alifi. Ya, mana min dzuriha at-ta'adzur. Kalau yang dulu jamak taksir yang kemarin kan seperti apa? Jarha, jamaknya apa? Orang-orang yang terluka. Kemudian para pemalas itu apa? Kusala, para pemalas kan itu. Adra, para gadis kan itu. Nah, ini balaya. Balak-balak, musibah-musibah. Baik. Untuk asilahnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Jadi lebih mudah asilah daripada tamrin. Kalau tamrin ini penulisnya banyak menggunakan kosakata yang apa? Jarang kita temui. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kalau misalkan ada seperti ini di apa? Bantu untuk nyari latihannya dulu biar cepat. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Tidak? Cukup ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.